Ternyata dugaannya salah. Wanita tersebut adalah anggota sebuah organisasi rahasia milik pemerintah yang dikenal sebagai Biro Espionase. Jiro baru pertama kali mendengar nama organisasi itu tanpa memberi banyak penjelasan. Mereka mengatakan bahwa Jiro harus ikut untuk menjalani pemeriksaan. Karena terlalu cerewet, Jiro akhirnya dibuat pingsan. とりあえずは傘下の病院で治療と検査だ。 Saat tak sadarkan diri, ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan putih yang luas. Di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar suara Rago memanggil namanya. Padahal, Jiro mengira Rago telah menghilang. Saat membuka mata, Jiro sadar dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit. Wanita tadi langsung menghubungi atasannya dan memberitahu bahwa Jiro telah sadar. Wanita itu kemudian meminta atasannya segera datang sambil membawa makanan. Tiba-tiba, Rago keluar dari tubuh Jiro. Keduanya langsung berdebat seperti teman lama yang baru bertemu lagi. Tak lama kemudian, seorang pria masuk ke dalam ruangan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ryosuke Shiba, sementara wanita tadi bernama Ichika. Shiba ternyata sudah mengenal Rago sejak lama. Ia pun menanyakan kondisinya. Namun Rago tetap bersikap waspada dan menjawab dengan nada yang cukup dingin. Merasa semakin penasaran, Chiro meminta penjelasan tentang organisasi mereka. Shiba pun mulai bercerita. Dahulu kala, ada kelompok mata-mata rahasia bernama Oniwaban yang mengabdi kepada Kesogunan Jepang. Setelah restorasi Meiji, kelompok itu beralih melayani pemerintahan baru. Seiring berjalannya waktu, mereka berkembang menjadi organisasi intelijen modern yang dikenal sebagai Biro Espionase. Mereka juga bertanggung jawab mencari, mengawasi, dan memusnahkan Momonoke yang dianggap berbahaya. Shiba lalu mengungkap fakta penting. Belum lama ini, salah satu fasilitas mereka diserang oleh kelompok Momonoke. Makhluk yang selama ini mereka segel di tempat itu ternyata adalah Rago. Mendengar penjelasan tersebut, Chiro akhirnya memahami maksud ucapan Rago yang pernah mengatakan dirinya diserang saat masih tersegel. Setelah itu, Shiba meminta Jiro menceritakan semua kejadian sejak awal. Sayangnya, cerita itu justru membuat Ichika kesal. Menurutnya, Chiro telah melakukan kesalahan besar karena menyelamatkan Momonoke. Dan kini, Chiro beserta Rago sudah menyatu. Ikatan itu bersifat permanen, kecuali mereka menemukan cara untuk memisahkannya. Masalahnya, bahkan Biro Espionase sendiri belum mengetahui bagaimana cara melakukannya. Untuk sementara waktu, Chiro diputuskan berada di bawah perlindungan mereka. Alasannya demi melindunginya dari serangan Momonoke lain yang pasti akan memburu Rago. 君には明朝別施設に移ってもらう。 Namun sehari penuh berada di rumah sakit membuat Chiro merasa seperti tahanan. Rago juga merasa ada yang tidak beres. Menurutnya, alasan Biro Espionase terdengar mencurigakan. Bagaimana mungkin mereka mengaku ingin melindungi Chiro, padahal merekalah yang dahulu menyegel Rago. Belum lagi, para Momonoke pasti tidak akan berhenti memburu kekuatan Black Star. Dan sekarang, mereka berdua sudah menjadi satu. Artinya, bahaya itu juga ikut mengincar Chiro. Karena tidak mau terus dikurung, Chiro akhirnya memutuskan kabur dari rumah sakit. Untungnya ia masih memiliki kemampuan berbicara dengan hewan. Ia meminta bantuan sekawanan burung gagak untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Rencana itu pun berjalan mulus. Sebagai ucapan terima kasih, ia memberi makanan kepada para burung gagak yang telah membantunya. Sebelum masuk ke rumah, Chiro bahkan meminta Rago tetap bersembunyi sambil ia memberi izin. Namun, belum sempat berbicara, sang kakek tiba-tiba sudah berdiri tepat di belakangnya. Chiro langsung terkejut. Ia mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan. Akan tetapi, sang kakek hanya menyuruhnya ikut tanpa banyak bicara. Mereka kemudian berjalan menuju sebuah lapangan kosong. Begitu sampai di sana, tanpa aba-aba, sang kakek langsung mengajar Jiro hingga terpental. Jiro benar-benar kebingungan. Tak disangka, sang kakek ternyata sudah mengetahui semua kejadian yang menimpanya. Mulai dari penyatuan dengan Momonoke hingga pengejaran oleh Biro Espionase. Semua informasi itu sudah disampaikan langsung oleh Shiba. Lalu sang kakek mengungkap sebuah rahasia besar. Ternyata dirinya dahulu adalah mantan anggota Biro Espionase. Mendengar pengakuan itu pun Jiro benar-benar tercengang. Di mana saat suasana memanas, Rago akhirnya keluar dari tubuh Jiro. Melihat Momonoke itu muncul, amarah sang kakek langsung meledak. Ia bahkan siap membunuh Jiro, lalu mengakhiri hidupnya sendiri jika memang itu satu-satunya cara menghentikan semuanya. Baginya, ia tidak akan membiarkan cucunya dimanfaatkan, baik oleh manusia
maupun oleh Momonoke. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Sang kakek menyerang tanpa sedikit pun menahan diri. Barulah Jiro sadar bahwa selama ini ia hanya diajarkan dasar-dasar bela diri. Ilmu asli ilmu asli keluarga Azuma ternyata jauh lebih mengerikan. Saat serangan terakhir hampir mengenai Jiro, Rago langsung bergerak untuk melindunginya. Namun Jiro menghentikannya. Ia ingin menghadapi kakeknya dengan kekuatannya sendiri. Jiro memaksa Rago kembali masuk ke dalam tubuhnya. Melihat tekad sang cucu, sang kakek tiba-tiba teringat masa lalu. Dulu, Jiro kecil pernah nekat memanjat pohon hanya demi menyelamatkan seekor anak kucing. Saat itu, anjing peliharaan mereka bernama Nachi memberitahu lokasi Jiro karena sang kakek ternyata juga bisa berbicara dengan hewan. Kenangan itulah yang perlahan membuat hati sang kakek mulai goyah. Sang kakek akhirnya memarahi Jiro habis-habisan, bukan karena Jiro menolong orang lain, tetapi karena ia takut cucunya kehilangan nyawa. Menurutnya, menolong orang memanglah tindakan yang mulia, namun niat baik saja tidak cukup. Seseorang juga harus punya kekuatan agar bisa menyelamatkan orang lain tanpa ikut menjadi korban. Sang kakek lalu berkata bahwa Jiro harus menjadi jauh lebih kuat. Ia harus mampu memanjat pohon setinggi apapun, dan jika belum mampu, jangan ragu meminta bantuan orang lain. Karena jalan yang sedang dipilih Jiro bukanlah jalan yang mudah. Ini bukan lagi sekedar latihan atau perkelahian dengan preman jalanan. Dunia yang akan dimasukinya dipenuhi darah, kematian, dan pertarungan tanpa ampun. Dulu, sang kakek pernah hidup di dunia itu saat masih bertugas di biro espionase. Ia pernah menghadapi Momonoke raksasa yang bahkan jauh lebih mengerikan daripada Rago. Dalam dunia seperti itu, membunuh manusia maupun Momonoke adalah hal yang tidak bisa dihindari. Meski mendengar semua peringatan tersebut, Jiro tetap tidak berubah pikiran. Ia mengaku dirinya memang keras kepala, namun ia tidak pernah menyesal telah menolong seseorang. Baginya, membantu orang lain adalah hal yang tidak boleh disesali. Kemudian, sang kakek kembali menyerang. Kali ini, Jiro menahan pukulan itu hanya dengan kepalanya. Melihat hal itu pun, sang kakek mengatakan bahwa kekuatan Jiro masih jauh dari sempurna. Namun, Jiro hanya tersenyum saja. やっぱまだ足んねえってか。